Oke, kita masuk ke bagian 2, lanjutan dari bilangan kemarin. Jadi masih detail di bilangan, tapi bagian 2. Apa nih bagian 2-nya? Bagian 2 kita akan mempelajari modulo dan sifat-sifatnya. Penasaran kan apa itu modulo? Kemudian algoritma Euclid. Jadi kalau kita kemarin sudah pas SD SMP kita belajar menghitung FBB dan KPK pakai faktorisasi prima, kemudian pakai tabel. Di sini Umi akan ajari satu cara lagi, yaitu menggunakan algoritma Euclid. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 2 pangkat n, habis dibagi 3, habis dibagi 5, habis dibagi 7, habis dibagi 9, habis dibagi 10, habis dibagi 11, habis dibagi 13. Pokoknya habis dibagi. Jadi nanti akan Umi kasih trik gimana caranya tahu, oh bilangan ini tuh habis dibagi 3 loh, oh bilangan ini tuh habis dibagi 7 loh, dan lain sebagainya. Kemudian persamaan bilangan bulat. Nah, ini nanti persamaan bilangan bulat itu nanti kita kenalan sama persamaan Diophantine. Kemudian fungsi tangga dan Schelling. Nah, ini ada Schelling, ada floor. Terus kita nanti akan belajar pembulatan ya pakai apa namanya simbol baru, yaitu Schelling dan floor. Nanti akan jelaskan apa itu Schelling dan floor. Kemudian konversi bilangan dan kongruensi. Nah, ini kayaknya udah agak matematis banget. Dan Umi jamin bagian 2 ini nggak dipelajarin di SD, SMP, SMA. Kecuali kalau kalian masuk ke kelas-kelas khusus, contohnya di MSG ini. Wah, keren banget sih. Oke, kita masuk aja langsung ke modul. Nah, karena siang-siang ini tuh kalian biasanya ngantuk, Umi mau minta tolong deh satu orang buat ngebacain. Oke? Hasina, tolong bacain Salihah. Modulo dan sifat-sifatnya. Yuk Hasina. Istirahani, Hasina? Hasina? Ada Hasina? Hasina? Ada yang baru nih. Aduh, salah. Gak ada ya Hasina ya? Ya deh, Umi mau Mahar deh. Mahar coba minta tolong Kak Mahar buat bacain modulo dan sifat-sifatnya. Oke, Umi. Modulo dan sifat-sifatnya. Di dalam algoritma pembagian bilangan bulat, kita mengenal hasil bagi, pembagi, dan sisa pembagian. Sehingga setiap bilangan bulat A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan P kali X ditambah Q, di mana P merupakan hasil bagi, X merupakan pembagi, dan Q merupakan sisa pembagian atau residu. Nah, hal ini berarti Q kurang dari sama dengan 0, Q kurang dari sama dengan X min 1 lebih dari sama dengan Oh, benar-benar. Iya. Iya, benar. Nah, sekarang perhatikan bahwa A, apa itu, Mi? Gak tahu, Mi, gimana bacanya. Boleh dibaca, didefinisikan. Jadi garis 3 itu dibaca, didefinisikan boleh. A didefinisikan Q mod X. Dari sini kita peroleh bahwa modulo pada bilangan bulat merupakan relasi antara dua bilangan bulat A dan X yang didefinisikan menggunakan sisa pembagian dari A dibagi X. Sebagai contoh, 10 didefinisikan 0 mod 2. Hal ini karena 10 jika dibagi 2 akan bersisa 0. Contoh lain, 17 didefinisikan 2 mod 3. Jelas karena 17 mod, iya Mi ya? 17 mod 17. Oh, itu sama dengan ini ya. 17 sama 5 dikali 3 ditambah 2. Oke, good job. Oke, jadi garis 3 ini boleh kita baca didefinisikan. Sebenarnya bacaan aslinya tuh didefinisikan. Cuman karena tadi Umi ngelihat ngedengar Mahar itu susah ngebaca didefinisikan, kita sepakatin aja kita bacanya adalah ya. Jadi A adalah Q mod X ya. Jadi karena didefinisikan kayaknya nggak cocok dengan lidah kita gitu kan. Nah, jadi kita jelasnya kalau di bahasa Inggris A defined
by Q modulo X. Jadi dia didefinisikan kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Cuman kalau misalkan kita susah bacanya, kita baca adalah aja sepakat. Jadi A adalah Q modulo X. Oke. Nah, jadi apa sih modulo itu, Mi? Modulo itu adalah relasi yang menghubungkan antara bilangan dengan sisa pembagian. Jadi, misal Umi punya 10. 10 itu merupakan 0 modulo 2. Kenapa? Karena 10 dibagi 2, sisanya 0. Kemudian yang tadi 17. 17 itu merupakan 2 modulo 3. Kenapa? Karena 17 dibagi 3, itu sisanya adalah 2. Jadi untuk sebarang bilangan, 2 bilangan, misalkan Umi punya 13 dengan 10, maka Umi punya 13 adalah 3 modulo 10. Jadi sisa pembagian, jadi yang di sini itu sisa pembagiannya, di sini itu sisa pembagian, sisa baginya atau residunya, sedangkan yang di sini itu bilangan yang diketahui. Nah, jadi misal Umi coba tentukan relasi modulo dari 15 dan 4. Maka apa jawabannya? 15 adalah berapa modulo 4 ya? 3 modulo 4. Kenapa kok 3 modulo 4? Karena 15 dibagi 4 sisanya 3. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Any question, please? Umi belum paham, Mi. Belum paham? Oke, jadi kalau Umi punya sembarang 2 bilangan nih, terus Umi mau bikin dia berrelasi modulo. Jadi kalau misalkan relasi itu kayak apa sih nih contohnya? Misal kalian punya relasi kurang dari, relasi lebih dari. Nah, mereka itu kan relasi ya, relasi sama dengan. Nah, jadi kapan 15 berelasi dengan 3 saat dia direlasikan dengan modulo 4. Apa modulo 4 nih? Yaitu nama relasinya. Jadi 15 ketika dibagi 4, sisanya 3. Sehingga di kelas modulo 4 Umi bisa tuliskan 15 itu sama dengan 3 gitu. Nah, itu tapi nanti di kongruensi kita bahasnya. Sekarang kita fokus ke modulo dulu. Jadi, misal Umi punya nih 8, itu siapanya modulo 6. Nah, apa jawabannya? 8 itu siapanya modulo 6? Kita jawab 8 itu adalah 2 modulo 6. Kenapa, Mi? Karena 8 dibagi 6 sisanya 2. Jadi kita nggak peduli hasil baginya, yang kita pedulikan adalah sisanya. Oke, Umi kasih contoh yang lebih. Jadi di sini kita baca dulu ya. Jadi di dalam notasi modulo kan susah tadi kita bacanya ya, yang titik apa sama dengan 3 itu kan. Ini kan bahasa matematikanya nih. Ini kalau di matematika yang benar tulisannya kayak gini. Tapi untuk lebih mudahnya kita akan gunakan penulisan modulo di program Pascal. Jadi kalau Umi punya 17 itu tadi adalah modulo 5 berapa tadi? 17, 2 modulo 5, maka kita bikin tulisannya jadi 17 mod 5 itu sama dengan 2. Jadi semirip seperti operasi modulo. Nah, jadi kedepannya kami akan menuliskan modulo seperti yang ini hijauin di sini. Jadi menggunakan tulisan mod A mod X sama dengan B. Jadi A dibagi X sisanya berapa? Sisanya B. Nah, itu kita kedepannya akan menggunakan penulisan ini. Nah, tapi kalau kalian yang nanti tertarik ke komputer, ada bermacam-macam penulisan modulo di bahasa pemrograman. Beda bahasa, beda tulisan. Misal Umi belajarnya kan baru 3 ini ya, Pascal, C, sama MATLAB. Kemarin Umi belajar Python. Python itu mirip sama
Pascal. Python itu mirip sama Pascal. Oke, C++ itu pakai persen nulis modulnya. Kemudian MATLAB pakai fungsi. Jadi dia dianggap sebagai fungsi dua variabel. Nah, jadi di PPT ini nanti modul akan dituliskan sesuai dengan bahasa Pascal karena kan kita ada anak yang OK ya, yang ke komputer ya, nanti konsentrasinya jadi kita pakai Pascal supaya terbiasa. Nah, jadi kita punya A mod X sama dengan D. Sekarang kalau penulisannya seperti ini, Umi yakin kalian lebih cepat paham. Kalau Umi punya 13 mod 5, berarti berapa hasilnya? 3. 13 mod 5? Berapa 3. hasilnya? 3. 3. Kenapa dapat 3? Karena 13 bagi 5 sisanya 3. Iya, pinter. Karena 13 bagi 5 sisanya 3. Ingat, Umi nggak peduli hasil baginya berapa. Umi nggak peduli 13 bagi 5 itu hasil baginya berapa. Yang penting Umi tahu bahwa 13 bagi 5 sisanya 3. Jadi kita nggak harus tahu hasil baginya, yang penting kita tahu sisanya. Tahu kan gimana cara sisa pembagian? Jadi kalau misalkan Umi punya 13 dibagi 5, itu kan kita punya 2. 10, 3 kan? Nah, ini yang namanya sisa pembagian atau residu tadi. Jadi, modulo itu ketika kita punya 13 mod 5, berarti kita punya 13 dibagi 5, sisa berapa sih? Sisa 3. Oke, sampai sini udah mulai paham maksud dari sebuah modulo itu apa? Setelah Umi ganti notasinya. Paham, Umi. Oke, ini kalau notasi di Pascal lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau dituliskan di notasi matematikanya, 13 adalah 3 modulo 5. Ini notasi matematikanya. Tapi kalau kita susah pakai ini, pakai notasi Pascal aja. Yang penting kita tahu mengubahnya. Oh, ini kalau dalam matematika tuh 13 sama dengannya garis 3, kemudian 3 modulo 5. Yang penting kita tahu bentuk aslinya. Nah, kemudian setelah itu kita mau operasinya menggunakan Pascal terus, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu bentuk aslinya dulu. Oke, jadi di matematika dituliskannya seperti ini ya. Kemudian di komputer di Pascal ditulisnya seperti ini. Nah, kedepannya kita akan gunakan yang simbol Pascal karena menurut Umi itu lebih gampang dipahami dibanding simbol matematikanya. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Yuk, jawab dengan cepat. 123 modulo 12. Ingat, Umi nggak butuh hasil baginya, Umi cukup butuh sisanya. Sisa 3, Mi. Iya, pinter. Sisa 3. Oke, 108 modulo 3. Sisa berapa? Sisa 2. Sisa Salah. 3, Mi. Salah. Ingat Sisa tadi 0. syarat Sisa 0. sebuah residu apa? Kalau Umi punya A dibagi X, hasilnya P, sisanya I, berarti Q itu tadi antara berapa sampai berapa? Dari 0 sampai X min 1. Berarti kalau Umi punya modulo 3, maka kemungkinan sisanya cuma 3, 0, 1, atau 2. Nggak mungkin dia sisa 3. Paham? Paham, Mi. Jadi pilihan sisanya hanya dari bilangan 0 sampai sesuatu yang kurang dari pembaginya. Jadi kalau Umi punya 72 modulo 6, berarti sisanya antara 0, 1, 2, 3, sampai 5. Nggak mungkin sisanya 6, nggak mungkin sisanya 7. Oke? Bisa dipahami?
Berarti 108 modulo 3 berapa sisanya? 0, Mi. 0. Iya, pinter. Sisa 0. Oke, kemudian 72 modulo 6. Sisa berapa? 0. 0. Oh. Negatif 3 modulo 5. Apa, Mi? Kok negatif sih, Mi? Kayak mana negatif 3 modulo 5? Mungkin tak terdefinisikan. Tidak terdefinisi. Are you sure? Oke. Ingat ya, tadi kita kalau punya A sama dengan PX plus I, maka A didefinisikan sebagai I dalam kurung modulo P. Atau kalau kita tuliskan berarti A modulo P sama dengan I. Benar? Ini kan definisi modulo nih. Nah, sekarang Umi punya min 3. Min 3 itu bisa dinyatakan dengan 5 kali berapa ditambah berapa sih? Umi boleh menyatakan min 3 itu sebagai 5 kali min 1 ditambah 2. Ya kan? 5 kali min 1 tambah 2 min 3 kan? Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Maka Umi punya min 3 modulo 5 adalah 2. Atau cara gampangnya kita tambahin. Min 3 ditambah 5 kita punya 2. Oke deh, Mi. Itu oke deh, Mi. Kalau min 120 modulo 7 itu gimana, Mi? Nah, kalau min 120 modulo 7, 301 modulo 2, dan seterusnya, nanti akan Umi kasih tahu di materi selanjutnya. Nah, jadi kalau negatif, kalian bisa lakukan seperti ini, Solihah. Min 3 dibagi 5, ambil min 1. Min 1 dikali 5, min 5. Kalau kita kurangi, sisanya 2. Jadi sisanya harus positif. Harus lebih dari sama dengan 0. Non negatif lah, bukan positif. Karena 0 itu kan juga sisa, dan 0 bukan bilangan positif kan. Berarti sisanya adalah non negatif. Yang penting kita menemukan sisa yang non negatif. Jadi meskipun di sini bilangannya negatif, kita harus buat supaya kita punya sisa non negatif. Jadi negatif 3 modulo 5 itu sama dengan 2. Mi, gimana dengan negatif 120 modulo 7, Mi? Oke. Kalau Umi, biasanya Umi akan mencari perkalian dengan 7 yang sedekat mungkin dengan 120, kemudian Umi jumlahkan. Misal, berapa ya? 20 kali 7 berapa sih? 20 kali 7? 140, ya kan? Nah, maka Umi jumlahkan. 140 ditambah negatif 120. Berapa ini? Kita punya positif 20. Jadi negatif 120 modulo 7 itu sama dengan 20 modulo 7. Sedangkan kita kalau nyari 20 modulo 7 lebih gampang kan? 20 modulo 7 berapa? Kita punya 6 ya. Nah, jadi kalau Umi akan menjumlahkan supaya dia jadi positif. Sama kayak min 3 tadi, Umi jumlahkan dengan 5 supaya dia jadi positif 2. Nah, ini juga sama. Negatif 120 Umi jumlahkan dengan sesuatu kelipatan 7 sehingga dia jadi positif. Nah, kalau misalkan dia jadi positifnya masih lebih dari 7, maka Umi modulo 7 lagi. Tapi kalau kita bisa dapat yang sekecil mungkin, maka kalau dia udah kurang dari 7, maka dia udah jadi hasilnya. Misal, Umi bukan pakai 20 kali 7. Berapa ya? 18 kali 7 deh. 18 kali 7 berapa? 8 kali 7, 56. 7 kali 1, 12 ya. 126. Maka kita punya
126 dikurang 120 itu adalah 6. Nah, ini nggak usah kita kita pakai 20 modulo 7 lagi karena sisanya sudah kurang dari itu 7. Jadi karena sisanya sudah kurang dari 7, kita langsung pakai 6. Jadi tips dari Umi ketika kita mempunyai bilangan negatif yang kita modulokan, Umi akan cari, misal A itu negatif, jadi kalau Umi punya A modulo P sama dengan I, Umi akan mencari A, ini negatif, maka tugas Umi adalah mencari kelipatan P, jadi ini ditambah dengan kelipatan P, sehingga dapat hasil positif atau 0 juga boleh deh. Nah, jadi kalau kita punya A negatif, maka Umi akan tambahkan dengan kelipatan P sehingga hasilnya jadi lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah punya hasil yang lebih dari sama dengan 0, kita cek lagi. Kalau dia masih lebih dari P atau di kasus ini negatif 120 mod 7, kalau kita pakai 20 tadi kita masih lebih dari 7, maka 20 ini boleh kita modulokan lagi. Boleh kita kurangi 14 sampai sini. Nah, tapi kalau kita udah sampai 6, nah itu nggak usah kita modulokan lagi karena dia kondisinya sudah kurang dari 7. Nah, jadi seperti itu teknik memodulokan bilangan negatif. Umi akan mencari kelipatan yang depan, di depan mod, di sebelah kanan mod ini, bilangan kelipatan ini yang kalau kita tambahkan dengan negatif yang depan ini, hasilnya positif. Nah, jadi kita cari bilangan sebesar mungkin. Nah, tapi yang paling dekat dengan ini, kenapa kok kita mau pilih yang paling dekat nih? Karena supaya kalau kita jumlahkan, sisanya itu kurang dari 7. Karena percuma kalau kita jumlahkan sisanya lebih dari 7, kita harus bagi lagi dengan 7, cari sisanya. Kayak 20 ini harus kita cari sisanya kalau dibagi 7 berapa. Nah, seperti itu. Kemudian 30.001 modulo 2, sisanya berapa? 1. Oke. 5 detik. 28.982 modulo 10, sisa berapa? 2. 2, pinter. Oke. Ketemu kan? Nanti kita belajar ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, yang habis dibagi 10, yang habis dibagi 7, dan seterusnya. Oke, itu sangat membantu untuk kita berbicara tentang modulo dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang modulo dan contohnya? Masih bingung yang negatif ya? Iya, masih bingung. Oke, Umi kasih contoh lagi yang negatif ya. Misal, Umi punya negatif 15 modulo 20. Maka kita punya hasilnya adalah negatif 15 modulo 20. Apa hasilnya? 5. Ingat kita cari kelipatan 20 yang kalau kita tambahkan negatif 15 hasilnya positif. Berarti berapa sisanya? Negatif 15 modulo 20 adalah sisa berapa? Negatif 15 dibagi 20?
Bersisa Lima. 5. kan? Kenapa bagi per 5? Atau bisa juga ini kasih cara lebih sederhana lagi. Jadi kalau Umi punya negatif, bilangan yang dibagi itu negatif dan pembaginya positif, maka Umi buat di sini dia nggak negatif tapi positif. Sehingga Umi punya 1 kali 20, 20 ditambah negatif 15, hasilnya 5. Ini sisanya. Jadi kalau negatif, yang dibagi negatif, Umi pakai ini deh. Biar kita lebih gampang nyari sisanya. Pakai penjumlahan, harusnya kan minus nih di sini. Umi pakai penjumlahan biar kalian enak nyari sisanya. Oke ya, Umi satu soal lagi. Umi mau kasih kalian satu soal lagi. Misal Umi punya negatif 55 modulo 9. Coba, negatif 55 modulo 9. 10 bukan, Me? Bisa berapa? 10 bukan, Me? Kita punya negatif 55 dibagi 9. 8 bukan. Bisa berapa? Supaya 8. positif di sini. Ini ambil 7 deh. 7 kali 9 kita punya 63. 63 dijumlahkan berarti kita punya 8. 8. Jadi negatif 55 modulo 9 adalah 8. Kenapa? Kalau yakin banget 8 dan terjadi lagi karena 8 ini itu kurang dari 9 dan lebih dari 0. Maka di sini 8 merupakan residu. Kalau Umi tadi misal kita 6 ya, kita Umi pakai 6. Kalau pakai 6, atau tadi Umi punya 54 kan, dijumlahkan hasilnya min 1. Nah ini belum. Min 1 itu masih negatif, tidak lebih sama dengan 0. Maka kita cari lagi 9 kali berapa? 9 kali 1, 9. Nah, kita punya 8. Makanya ini tidak diperlukan, maka hasil bagi ini bisa dipakai. Kalau Umi pakai plus ini, hasil bagi ini tidak bisa dipakai. Kita cuma melihat sisa baginya. Kemudian kalau Umi punya misal Umi pakainya bukan 6, bukan 7, Umi pakai 8. Maka kita punya 72 kan di sini. Dijumlahkan berapa hasilnya? 17. Nah, ini kan enggak di antara 0 sampai 9 nih. Dia kan lebih dari 0 tapi tidak kurang dari 9 atau lebih dari 9. Maka kita kurangkan lagi. Misalnya ini punya 1. Kita kurangkan di sini 1, maka 17 kurangi 9 kita punya 8. Jadi ini yang merupakan sisa bagi. Sudah lebih paham belum? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Yang untuk negatif sudah lebih paham atau masih perlu tambah lagi? Coba contoh satu lagi ya, jawab dengan cepat dan tepat. Negatif 5 modulo 17. Berapa hasilnya? Berapa negatif 17? Jawab dengan cepat. Jawabannya adalah 12. 12. berapa, Sonia? 12. 12.
Pintar. Bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa. Bisa? Bisa Umi. Insya Allah bisa. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Nah, ini kuncinya ya tadi ya. Apa sih keuntungan belajar operasi modulo? Nah, ini adalah soal OSK SMP di mana kita harus menghitung angka yang menempati digit satuan. Tahu nggak digit satuan itu apa? Kalau Umi punya misal 3.768. Nah, ini yang namanya digit satuan. Digit satuan itu digit paling belakang. Ini namanya digit satuan. Nah, di sini ditanya angka yang menempati digit satuan dari 21 pangkat 100, dikurang 25 pangkat 100, ditambah 29 pangkat 100, dikurang 33 pangkat 100. Nah, bayangin, kalau kita harus jumlahin satu-satu, kalkulator aja nggak kuat ngitung ini gitu. Nah, jadi kita cukup cari tahu digit satuannya. Nah, ini bisa kita operasikan menggunakan modulo. Kayak mana, Mi? Nah, nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang modulo. Soal ini kita simpen dulu, akan kita bahas setelah kita dapat sifat-sifat modulo. Jadi keuntungan belajar modulo, kita bisa tahu nih, digit satuan dari hasil operasi ini tanpa harus ngitung 21 pangkat 100 itu sama dengan berapa sih? Nah, jadi kita menggunakan modulo bisa tahu digit satuannya tanpa harus ngitung bilangan aslinya. Ya, jadi operasi aslinya nggak perlu kita hitung, yang penting kita dapat digit satuannya. Oke, kayak mana sih Mi sifat-sifat modulo biar kita bisa cepat-cepat kerjain soal ini. Nah, move on, ini dia sifat-sifat pada bilangan. Yang sifat-sifat modulo pada bilangan bulat. Jadi modulo cuma pada bilangan bulat ya, di bilangan rasional nggak ada. Oke, Umi mau minta Cahaya Rafa. Cahaya Rafa. Siapa sih ini? Cahaya Rafaifa. Rafa. Cahaya Rafaifa. Coba dibaca sifat-sifat modulnya, Salihah. Dari atas, Umi. Yuk. Iya, Mi. Sifat-sifat modulo pada bilangan bulat. Tidak komutatif. Contoh 2 modulo 3. Gitu ya, Mi? Iya, benar. 2 modulo 3 sama dengan 2 modulo 3 sama dengan 2. Sedangkan 3 modulo 2 sama dengan 1. Distributif terhadap jadi jumlahan. tidak komutatif. Tunggu sebentar, Salihah. Umi mau jelasin. Tidak komutatif itu artinya kalau kita bolak-balik bilangannya itu nggak sama hasilnya. Contoh, 2 modulo 3, jadi 2 dibagi 3 sisa berapa? Sisa 2. Kemudian 3 modulo 2 sisanya 1. Jadi 2 modulo 3 itu tidak sama dengan 3 modulo 2. Makanya tidak komutatif. Tidak berlaku sebaliknya. Jadi 2 mod 3 tidak sama dengan 3 mod 2. Nah, jadi nggak berlaku bolak-balik. Itu relasi modulo. Mi, kok ini bisa, Mi? 2 modulo 3 sama dengan 2. Jadi, kita punya sifat di modulo, kita punya A modulo P, itu sama dengan A ketika A-nya kurang dari P. Jadi, selama yang depan itu kurang dari yang belakang, maka hasil modulonya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, Umi punya 10 modulo 12 sama dengan 10. Kemudian 3 modulo 17 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi salah satu sifat modulo ketika Umi punya yang depan lebih kecil dari yang di belakang modulo ini, yang di sebelah kiri modulo lebih kecil dari yang di sebelah kanan modulo, maka Umi punya hasilnya adalah bilangan yang di sebelah kiri modulo. Contoh lagi, Umi punya 5 modulo 100 sama dengan berapa? 5 sama dengan, halo Salihah,
Sama dengan 5, Umi. Iya, 5. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Oke, lanjut. Sekarang di pelajaran keduanya, Sarah Seva. Iya, Umi. Distributif terhadap penjumlahan bilangan. Contoh, 7 ditambah 6 modulo 4 sama dengan 7 modulo 4 ditambah 6 modulo 4 atau modulo 4. Udah? Umi nggak kedengaran suaranya. Oke. Distributif terhadap penjumlahan. Jadi, maksudnya gimana, Mi? Misal kita dapat 7 ditambah 6 modulo 4. Nah, biasanya kita tambahin dulu nih. 7 tambah 6 berapa? 13. Berapa 7 tambah 6? 13, Mi. 13 ya. 13 modulo 4. Berapa 13 modulo 4? 1. Berapa 13 modulo 4? 1. 1, Umi. 1. Nah, sekarang kalau Umi pakai sifat distributifnya, itu kayak gini kerjainnya. 7 plus 6 modulo 4 itu sama aja 7 modulo 4 ditambah 6 modulo 4. 7 modulo 4 berapa? 7 dibagi 4 sisa berapa? 3. 3. 6 modulo 4 sisa? 2. 2. 3 tambah 2 kan 5 nih. Ya. Nah, 5 kan masih lebih dari 4. Makanya di sini ditambah modulo 4 lagi. Jadi selama dia masih lebih besar dari 4, maka kita modulokan lagi dengan 4. Sehingga 5 dimodulokan dengan 4 hasilnya 1. 1. Nah, jadi kita tujuannya sampai menemu bilangan sisa yang kurang dari 4, tapi lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi modulo itu distributif terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita mau cari modulo bilangan, boleh dijumlahkan dulu nih 7 tambah 6 dulu, baru dicari modulonya, atau kita jumlahin satu-satu. Jadi 7 modulo 4 dulu, ditambah 6 modulo 4, baru nanti hasilnya, kalau misalkan masih lebih besar dari 4, maka kita modulokan lagi dengan 4. Tapi kalau udah langsung lebih kecil dari 4, ya udah berarti itu adalah hasil bilangannya. Oke, contoh yang kedua, nomor 3. Yuk, Syahra, nomor 3. Iya, Umi. Distributif terhadap perkalian bilangan. Contoh, 7,5 modulo 4 atau 7 modulo 4, 5 modulo 4 modulo 4. Oke. Jadi, misal 7 kali 5 berapa? 7 kali 5, 35. 35 mod 4 berapa? 35 mod 4 sama dengan 3. Sekarang kalau Umi cari satu-satu, 7 modulo 4 sama dengan 3. 5 modulo 4 sama dengan 1. 3 kali 1, 3 kali 1, 3. Jadi hasilnya 7 kali 5 modulo 4 itu sama aja 3 kali 1 modulo 4, yaitu 3. Jadi perkalian di dalam modulo itu bersifat distributif, artinya sama antara kita kalikan dulu baru kita cari modulonya, atau kita cari modulo masing-masing baru kita kalikan, hasilnya sama. Oke. Next Umi ganti deh biar yang lain nggak ngantuk. Umi mau Hansa Fatih. Hansa, ayo.
Ya, Me. Sifat nomor 4, Solihah. Untuk setiap A, B bilangan bulat dan N bilangan asli berlaku AN modul B sama dengan dalam kurung A modul B N dalam kurung modul B. Contoh 5. Contohnya nggak usah di NN. Iya, langsung contoh. Contoh 5, 10 modul 4 sama dengan 5 modul 4 dalam kurung 10 sama dengan 1. Oke, thank you, Hansa. Sorry ya, soalnya suara kalian pelan banget dan ini di luar hujannya gede banget, jadi Umi nggak kedengeran suara kalian. Oke, jadi untuk setiap AB bilangan bulat dan M bilangan asli berlaku A pangkat N modulo B adalah A modulo B dulu, baru dipangkatkan M, kemudian kalau sisanya lebih dari B, maka kita modulkan lagi dengan B. Contoh, 5 pangkat 10 modulo 4. Kita nggak perlu cari 5 pangkat 10 itu hasilnya berapa, pasti banyak banget kan. Nah, kita boleh modulkan dulu. 5 modulo 4 itu berapa? 5 modulo 4 itu 1. Maka kita punya 1 pangkat 10. Berapa 1 pangkat 10? 1. Jadi 5 pangkat 10 modulo 4 itu sama aja. 5 modulo 4 kita punya 1 pangkat 10, yaitu 1. Hasilnya sama. Ini merupakan akibat dari sifat nomor 3. Sampai sini sifat 1, 2, 3, 4 lancar? Understand or not? Have you clear about properties 1 until 4? Sudah jelas dari sifat-sifat nomor 1 sampai 4? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan, Umi. Halo? Halo. Halo? Udah jelas belum? Udah, Umi. Oke, udah jelas ya. Oke. Next, nomor 5. Untuk setiap bilangan A, B, C, X bilangan bulat, jika CA modulo X sama dengan CB dan FP BC X sama dengan 1, maka A modulo X sama dengan B. Contoh, 27 modulo 7 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Perhatikan bahwa 3 kali 9 itu kan 27. Nah, 3 kali 9 modulo 7 itu sama dengan 3 dikali 2. Lihat, di sini sama bilangannya ya. Nah, ini sama nih. Syaratnya harus sama. Bisa difaktorkan dengan bilangan yang sama. Nah, karena kita punya FPB 3 dengan 7, jadi bilangan C ini dengan bilangan yang belakang ini, yang X di belakang ini, modulo ini, dia adalah 1 FPB-nya, maka dapat disimpulkan 9 modulo 7 juga mendapatkan hasil 2. Jadi kita punya di sini, kalau Umi punya kasus seperti ini, maka kesimpulannya adalah yang Umi kotakin. Ya. Ada masalah nggak? Udah paham belum? Belum ngerti, Umi. Oke. Misalkan Umi kasih contoh lain ya. Misal Umi punya berapa ya?
Umi punya misalkan ini 24 modulo 5 itu kan sama dengan 4. Ingat 24 modulo 5 sama dengan 4 kan? Nah, di sini 24 dengan 4 bisa kita cari hubungannya enggak? Bisa 24 itu sama dengan sebuah bilangan kali apa? Yang 4 itu bilangan apa kali apa? Yang penting ada tamanya, ada yang sama. Misal kita punya 24 itu adalah berapa? 6 kali 4. Kali 6. 2 kali 12 misalkan. Yang ini 4 itu kita punya 2 kali 2. Nah ini kan kita punya bilangan yang sama adalah 2 nih. Nah berarti kita lihat, oh 2 modul SPB 2 dengan 5 itu adalah satu atau 2 dengan koprime kalau kemarin bahasanya relasi prima. Berarti kita punya 2-nya coret 12 modulo 5 itu sama dengan 2. Ini kesimpulannya. Jadi kalau kita punya 24 modulo 5 sama dengan 4, maka kita bisa cari 12 modulo 5 itu sama dengan 2. Atau kalau misalkan saya nggak mau pakai dinamik, saya mau ganti. Oke, diganti apa? Diganti faktornya nih. Misal saya mau 24 itu 4 kali 6. Kemudian 4-nya itu 4 kali 1. Nah, ini boleh 4 kali 6 sama 4 kali 1. Yang nggak boleh, yang nggak memenuhi sifat yang 5 ketika kita pakai di sini 4 kali 6, yang di sini Umi pakai 2 kali 2. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada bilangan yang sama. Harus ada faktor yang sama antara yang depan dengan yang belakang. Sehingga Umi punya yang ini 4 kali 1. Sehingga ini sama-sama 4. Nah, yang sama ini kita cari FPB-nya dengan 5. FPB dia dengan 5, 1 bukan ya. 4 dengan 5, 1. Berarti mereka saling prima. Artinya kesimpulannya 6 modulo 5 itu sama dengan 1. Oh, suaranya nggak jelas ya? Iya, Umi tadi pas Sebut jelas nih, nggak kedengeran. Gimana? Iya, Mi. Sebentar. Kalau Umi pakai yang ini gimana? Jelas nggak? sama aja, Umi. Lebih jelas nggak? Sama aja, Mi. Sama aja, Mi. Lebih jelas mana? Umi pakai yang sebelumnya atau Umi pakai yang ini? Yang ini, Mi. Yang ini. Halo Soliha, lebih jelas yang mana? Lebih jelas yang ini, Mi. Lebih jelas pakai yang ini? Lebih jelas pakai yang ini? Atau pakai yang ini? Yang pertama apa yang kedua Soliha? Yang pertama kayaknya lebih jelas. Yang pertama. Ya, Mi. Ya, Umi. Yang ini berarti. Ya, Mi. Oke. Oke, sampai di sini. Udah mulai paham belum dengan sifat nominal? Apa Umi tadi macet-macet, Umi, jadi nggak kedengeran. Oke, Umi ulangi. Oke, kita ke sifat nomor 5 ya. Perhatikan. Misal di sini Umi
punya tadi 24 modulo 5 itu sama dengan 4. Nah, 24 Umi faktorin. 24 itu merupakan 2 kali 12. Kemudian 4-nya Umi faktorin. 4 itu merupakan 2 dikali 2. Kenapa di sini Umi pilih 2 kali 2? Supaya ada yang bisa dicoret sama 2 di sini. Jadi ada yang sama faktornya. Kalau Umi pilih 4 kali 1, maka sifat nomor 5 nggak berlaku. Nah, Umi harus pilih 2 kali 2 supaya ada yang sama. Ini sama-sama 2. Kemudian cek dulu. Ini sudah sama-sama 2. Dicek FPB 2 sama 5 berapa? Oh, FPB 2 sama 5 itu 1. Berarti 2 kurang sifat nomor 5. Apa? Ini boleh dicoret. Sehingga kita punya 12 modulo 5 itu hasilnya adalah 2. Sama apabila Umi ganti 24 modulo 5 sama dengan 4. Umi mau pakai 4 kali 6 yang ini. Maka kita punya di sini 4 kali 1. Nah, supaya bisa kita coret 4-nya, syaratnya FPB 4 harus sama dengan berapa? FPB 4 dan 5 harus sama dengan 1. Cek dulu. Oh, ternyata FPB 4 sama 5 1. Boleh dicoret. Sehingga kita punya 6 modulo 5 sama dengan 1. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Umi. Jadi itu hukum kalkulasi di dalam modulo. Jadi enggak semuanya bisa di-cancel. Syaratnya ini, FPB-nya harus 1. Oke, next ya. Kita masuk ke nomor 6. Sifat nomor 6. Untuk setiap A, B, C, X bilangan bulat, jika A modulo X sama dengan B dan C habis membagi X, maka A modulo C sama dengan B. Apa artinya, Mi? Contoh, 20 modulo 18 itu adalah 2. Karena tidak habis membagi 18, maka 20 modulo 3 juga 2. Gitu ceritanya. Jadi kalau kita punya, misal Umi punya 153 modulo 15 berapa? 153 modulo 15 berapa? 3. 3. Berarti karena kita tahu 15 itu 3 kali 5, berarti kita punya 153 modulo 3 itu juga 3, 153 modulo 5 juga 3. Gitu. Jadi faktor ini kalau kita faktorkan hasil modulonya sama 153 modulo 15. Gitu ceritanya. Bisa dipahami untuk sifat nomor 6? Bisa, Umi. Bisa, Mi. Yakin ya? Yakin ya? Oke, sifat yang nomor 7. Misalkan N bilangan asli. Maka N pangkat 5 modulo 10 itu sama dengan N. Jadi sembarang bilangan asli kalau kita pangkatin 5, di modulo kan 10 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan Umi tanya, 7 pangkat 5 modulo 10 berapa? Ya kalian langsung jawab aja 7 gitu. Jadi semua yang dipangkatkan 5 modulo 10 itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian misalkan Sn jumlahan digit-digit dari N, maka N modulo 9 itu sama dengan Sn. Nah, ini ada spesial case buat modulo 9. Jadi kalau kita mau cari modulo 9, kita nggak harus bagi nih 102 dengan 9 sisanya berapa. Tapi mendasarkan sifat nomor 7, kita boleh jumlahin 1 ditambah 0 ditambah 2. Nah, di sini kita punya 102 modulo 9 adalah 3. Berarti kalau Umi punya 1005 modulo 9,
Berapa? 1005 modulo 9 sama dengan 6. 6. Dari mana 6? Dari 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 5. Oke. Bisa ya? Oke, dari sifat 1 sampai 7. Any question please? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sifat nomor 1 sampai nomor 7? Tidak ada, Umi. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan latihan. Nah, ini baru aja fresh dari open. Hitung ini menggunakan sifat antara sifat nomor 1 sampai nomor 7. Dari nomor 1 sampai nomor 7 pilih buat ngerjain latihan ini. Contoh, berapa digit terakhir dari 9 pangkat 25? Berarti pakai sifat nomor berapa? Bentar. Sifat nomor berapa ya? Kayak mana digit terakhir itu apa? Misalkan nih, Umi punya 12 modulo 10 sama dengan berapa? 2. 2. Kalau Umi punya 153 modulo 10 sama dengan berapa? 3. 3. Ya. Kalau Umi punya 1576 modulo 10 sama dengan berapa? 6. 6. 6. Apa yang terjadi? Setiap kalian menggunakan modulo 10, yang kalian tuliskan di hasil modulonya adalah digit terakhir atau digit satuan. Ya kan? Digit terakhir atau digit satuan itu selalu kita temukan ketika kita membuat sebuah bilangan itu berelasi dengan modulo 10. Bisa dipahami penjelasan Umi? Berarti kalau ditanya digit terakhir dari 9 pangkat 25 sama aja dicari 9 pangkat 25 modulo 10. Iya. 9 pangkat 25 modulo 10 gimana? Gimana cara nyarinya? Gimana, Mi? 9 pangkat 25 modulo 10 gimana cara nyarinya? Pakai sifat yang mana? 9 modulo 10 dipangkatin 5. Oke, mau pakai ini 9 modulo 10 pangkat 25 gitu. Emang 9 modulo 10 berapa? Kan 9 kurang dari 10, maka 9 modulo 10 sama dengan 9. Tidak menjawab ini sifatnya. Yang mana berarti? 25. 9 kali 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 9 kali 25. 9 kali 25 dari mana? Nggak tahu. Sifat yang mana itu? Yang mana ya? Oke. Untuk yang kelas 7, udah belajar bilangan berpangkat, Solihah? Udah pernah belajar bilangan berpangkat belum? Waktu SD? Sudah, Umi. Kalau punya A pangkat M, dikalikan dengan A pangkat M, hasilnya apa? Hasilnya A pangkat M ditambah N. Ya kan? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurangi N. Yang kelas 7 udah belajar ini, pernah belajar ini belum? Udah pernah belajar ini belum?
A pangkat M dipangkatkan lagi M sama dengan A pangkat M dikali. N. Oke, cukup sampai sifat ini aja. Oke, kita pakai sifat ini. Maka kita punya 25 itu apa? 5 dikali 5 modulo 10. Nah, kemudian apa nih? Nah, kita punya 5 kali 5 modulo 10 kan? Kemudian perhatikan di sini. Umi punya 5 kali 5, berarti kita pakai sifat apa tadi? A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti kalau Umi punya A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka 9 pangkat 5 kali 5 bisa kita tulis apa? 9 pangkat 5 dipangkatkan lagi 5 modulo 10. Nah, ini baru kita menggunakan sifat nomor 3. Sifat apa nih nomor 3? A pangkat N modulo B sama dengan A modulo B baru dipangkatkan N. Jadi di sini Umi punya 9 pangkat 5 modulo 10 baru dipangkatkan 5. Oke, 9 pangkat 5 modulo 10 menggunakan sifat nomor berapa? Sifat nomor? Sifat nomor. Ini kan sifat nomor 4 nih. Sifat nomor berapa? Sifat nomor 7. Apa? N pangkat 5 modulo 10 hasilnya selalu N. Sekarang Umi punya 9 pangkat 5 modulo 10. Berarti hasilnya berapa? 9. 9. Berarti kita punya 9 pangkat 5 modulo 10. Karena 9 pangkat 5 kan pasti lebih dari 10. Maka kita modulkan 10 lagi. 9 pangkat 5 modulo 10 berapa? 9. Jadi, berapa digit terakhir dari 9 pangkat 25? Digit terakhir dari 9 pangkat 25 adalah 9. 9. Oke, sampai sini bisa dimengerti nggak penjelasan ini? Jadi kita harus pandai memadupadankan sifat dari sebuah bilangan. Namanya aja teori bilangan ya. Jadi tiba-tiba kok ada eksponensial nih. Karena eksponensial bagian dari bilangan. Tapi karena eksponensial sudah dibahas di kelas, jadi Umi asumsikan kalian udah bisa. Nah, makanya di sini kita membutuhkan eksponensial, sifat-sifatnya. Kemudian dipadu-padankan dengan sifat-sifat modulo. Dapatlah hasilnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Nggak ada? Jam berapa ini? Kita kerja kelas sampai jam berapa? 15.30 sampai 17 ya? 17.30 bukan sih, Nek? Oh, sampai 17.30. Keren. Cepat nggak nih? Aduh. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini sudah menyerah. Oke. Sampai di sini udah apa namanya? Satu soal kita kerjain menggunakan sifat-sifat modulo. Kira-kira kalau nomor 2 ketebak nggak sifatnya apa? Pakai sifat yang mana? Tebak nggak nomor 2 pakai sifat yang mana? Ketebak lah. Sifat nomor berapa? Nomor 2? Pakai sifat nomor 4. Apa? Sifat nomor 4. Iya kah? 1 juta. Nomor 200.
1.210.103 modulo 9. Berapa? Sifat nomor berapa ini? Nomor 7 bukan? Sifat nomor berapa? 7. 7, pintar. Kayak mana ngerjainnya sifat nomor 7? Sebuah bilangan asli n, jika dibagi 9, maka hasilnya adalah Sn, di mana Sn itu adalah jumlahan digit-digit bilangan tersebut. Berarti kita punya hasil modulonya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan berapa? 8. 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 8. Jadi 1.210.103 dimodulkan 9 atau dibagi 9, sisanya adalah 8. Mudah kan? Jadi selama kita kenal sifat, sifat itu ada untuk menolong kita. Jadi yang tadi kita terbatas di definisi, sekarang kita bisa kenal sifat, di mana semua jadi mudah dengan sifat. Nah, jadi makin kenal makin mudah harusnya ya, bukan makin susah ya. Oke, itu sifat nomor 7 ya, benar ya. Sifat nomor 7 tentang keistimewaan dari modulo 9. Jadi yang istimewa tadi apa yang nomor 7? Modulo 9 dan modulo 10. Oke, ada 2 sifat istimewa yaitu modulo 9 dan modulo 10. Sampai sini ada pertanyaan 2 soal ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Umi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada jawab nggak ada ya, jangan diam aja. Umi keluarin nanti. Umi kick nanti kalau misalkan diam aja. Oke, next. Perhatikan di sini. Berapakah sisa pembagian 10 pangkat 9 jika dibagi dengan 7? Gimana ini Mi maksudnya Mi? Ayo, ada nggak keistimewaan bilangan yang dibagi 7? Kayak mana ngerjainnya? Nggak tahu. Ayo yang dulu pernah ikut Olim, yang dulu pernah ikut bimbingan, masa lupa? Ada nggak di sini? Oh, nggak pada datang ya? Oh, yang ikut bimbingan kemarin nggak pada datang, pantes. Oke. Berapa sisa bagi dari 10 pangkat 9 jika dibagi dengan 7? Kira-kira pakai sifat yang mana? Yang yang 7 lagi, Mi. Yang 7 emang ada sifat nomor 7 emang isinya apa? Sifat nomor 7 isinya apa? Modulo 9 sama modulo 10 kan? Nggak ada sifat dengan modulo 7 kan? Ayo gimana? Kalau Umi ganti soalnya berapa sisa pembagian 10 pangkat 9 dengan 9? Maka jawabannya adalah 1. 1. Sekarang kalau misalkan dibagi dengan 7, jawabannya adalah
1. Berapa? 10 pangkat 1 modulo 7 sama dengan 3. Kalau 10 pangkat 2 modulo 7 berapa? 2. 2. Siapa yang masih ngerjain dengan 100 dibagi 7 sisa berapa? Ayo, siapa yang masih ngerjain dengan 100 dibagi 7? Enggak ya? Cuma tinggal kaliin aja 3 kali 3, 9. 9 modulo 7 adalah 2. Kan 10 pangkat 2 kan 10 kali 10, atau? Itu pakai sifat nomor 2 ya. Sifat nomor 3, sorry. Sifat nomor 3 yaitu yang distributif terhadap perkalian. Berarti kalau 10 pangkat 3 modulo 7 berapa? 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. 6. Nah, berarti kalau 10 pangkat 4 modulo 7 berapa? 6 kali 2. Berapa 6 kali 12. 2? Salah. 6 kali 3 dong. Sorry. 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 18. 18 modulo 7. Berapa tuh? 4. 4 ya. Atau bolehlah 10 pangkat 4 itu dari 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Sehingga kita punya 2 kali 2. 4. 4 tuh. Kemudian 10 pangkat 5 modulo 7. Berarti 4 dikali 3. 12. 12 modulo 7 berapa? 5. 5. Kemudian Umi punya 10 pangkat 6 modulo 7. 5 kali 3. 5 kali 3, 15 ya. 15 modulo 7 berapa? 1. 1. 1. Kemudian 10 pangkat 7 modulo 7. Berarti kita balik lagi kan? 10 pangkat 1 modulo 7 adalah 10 pangkat 7 modulo 7 adalah 3. Dari mana, Mi? 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 1. Jadi kita punya 1 kali 3. Kita punya 3. Maka 10 pangkat 8 hasilnya 2 dan seterusnya. Balik lagi sampai kita punya 10 pangkat 12 modulo 7 hasilnya 1. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pola ini? Apa ya? Bahwa yang bisa kita dapatkan setiap kelipatan 6 jadi kalau kita punya pangkatnya 10 itu kelipatan 6, maka hasil modulonya dengan 7 adalah 1. Sedangkan kita tahu 1 dipangkatin bilangan berapapun hasilnya 1. Sehingga Umi punya seperti ini. Kita punya pangkatannya adalah 6 kan? Jadi kita mau nyatakan 10 pangkat 999999999 ini ke dalam 10 pangkat 6 dikali berapa? 9999999 ini kelipatan 6 bukan? Jelas bukan ya. Karena dia ganjil sedangkan 6 itu genap. Berarti kita nyatakan sebagai menggunakan algoritma pembagian. Dia adalah 6 dikali sesuatu ditambah sesuatu. Ya kan kita cuma butuh sisanya nih. Kenapa Mi kok cuma butuh sisanya? Karena Umi punya 10 pangkat 6 itu adalah berapa? 10 pangkat 6? 10 pangkat 6 itu 1. Misalkan ini Umi punya X, Umi punya P, maka Umi punya
10 pangkat 6 modulo 7. Salah. Umi punya 10 pangkat 6 pangkat X dikali dengan 10 pangkat P. Ya kan? Penjumlahan di dalam pangkat jadi perkalian kan? Nah, artinya apa? Karena Umi punya 10 pangkat 6 modulo 7 itu adalah 1, maka Umi punya untuk sembarang bilangan, Umi cukup cari 10 pangkat 999 ini dibagi dengan 7, sisanya berapa? Cukup Umi cari P-nya, atau sisa dari 99999 jika dibagi dengan 6. Kayak mana Mi nyari sisa pembagian 999 dengan 6? Nah, ini tekniknya. Jadi sekarang kita cukup cari 99999 modulo 6 itu adalah si P ini. Jadi P ini adalah sisa pembagian dari 9999 dengan 6. Nah, kita cari dulu. Gimana cara caranya, Mi? Kan susah, Mi. Nah, boleh kita jabarkan. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita punya 9 kali 10 pangkat 8, ya kan? Ditambah 9 kali 10 pangkat 7, ditambah 9 kali 10 pangkat 6, dan seterusnya sampai kita punya 9 kali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 0. Ini kalau kita jabarkan jadi 99999 sampai 9 kali. Modulo 6. Menggunakan sifat keberapa kita kalau kayak gini? Kita menggunakan sifat kedua, benar ya, kedua dan ketiga. Dia distributif terhadap penjumlahan dan perkalian. Sehingga kita boleh kerjain dulu. 9 modulo 6 berapa sih? 3 kan? 3. 3. Maka sisa di sini 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 7 ditambah 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 5 dan seterusnya sampai kita punya 10 pangkat 0. Modulo 6. Tahu kenapa 3 Umi keluarin? Karena kan sama nih 9, 9, 9, 9, 9. Umi keluarin 9-nya. Menggunakan sifat distributif. Ya kan? Sehingga Umi punya 9 modulo 6 hasilnya 3. Nah, sekarang fokus ke sini. 10 pangkat 8 modulo 6. Gimana nih? 10 pangkat 0 kan 1. 10 pangkat 8 berapa? 10 pangkat 1 deh. 10 pangkat 1 modulo 6 berapa? 4 bukan, Mak. Berapa 10 pangkat 1 modulo 6? 4. 4. 10 pangkat 2 modulo 6? 4 kali 4? 16. 16 modulo 6? Halo, 16 modulo 6? 4 lagi kan? 10 pangkat 5? 4 lagi. 4 terus. Jadi kita punya di sini, Umi punya di sini, kita punya hasil dari 999 modulo 6 itu adalah 3 dikalikan 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak berapa kali? 9. 8 dong. Kan dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 8. Jadi kita punya 8 kali 4 ditambah 1 modulo 6. Maka kita punya modulo 6 dari 8 berapa? Berapa modulo 6 dari 8? 2. 2 ya. Maka kita punya 2 kali 4 tambah 1. Berarti kita punya 9 modulo 6. Berapa 9 modulo 6?
3. 3 kali 3 modulo 6, kita punya 9 modulo 6. Berapa 9 modulo 6? 3. 3. Jadi, 9 modulo 6 itu adalah 3. Artinya apa? Artinya di sini kita punya 10 pangkat 99999. Ini kalau kita modulukan dengan 7, hasilnya apa, Mi? Hasilnya adalah 10 pangkat 3 modulo 7. Kenapa? Karena 10 pangkat 999 itu kalau dibagi 6, kita kan tahu nih 10 pangkat 6 kalau dimodulukan 7 kan 1. Nah, karena 10 pangkat 999 itu kalau dibagi 6 sisanya 1, kalau dibagi 6 sisanya 3, nih 3 ini, maka kita tinggal hitung 10 pangkat 3 modulo 7. Kenapa? Karena yang kelipatan 6 pasti hasilnya 1. Sehingga kita tinggal punya 10 pangkat 3 modulo 7. Berapa 10 pangkat 3 modulo 7? 6. Jadi sisa pembagian dari 10 pangkat 99999 ini dibagi dengan 7 adalah 6. Sampai di sini ada yang dimengerti? Enggak. Paham. Oke, halo, Masya Allah, Rizka bantu buka puasa. Oke, Waalaikumsalam, Salihah. Oke, paham kah? Paham kah? Umi aja nggak paham. Tidak, Umi. Oke, insya Allah paham ya. Insya Allah. Nanti silakan diulang-ulang lagi. Jadi kenapa sih Mi kok ini 10 pangkat 3? Ya tadi dari kita punya 10 pangkat 6 dipangkatkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini kan nggak ngaruh nih. Mau dia 100 pun karena kita punya 10 pangkat 6 modulo 7 itu 1. 1 pangkat 100 kan 1. Sedangkan 1 dikali bilangan itu hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita punya 10 pangkat 6 pangkat 100, kemudian kita kali dengan 10 pangkat 3, berarti kan yang ini hasilnya 1 nih. Modulo 7 ya. Berarti kan kita tinggal 1 kali 10 pangkat 3 modulo 7 itu kan 10 pangkat 3 modulo 7. Hasilnya 6. Gitu. Jadi kenapa 10 pangkat 6-nya nggak ditulis? Karena dia hasilnya 1. Jadi nggak perlu Umi tulis. 1 dikali sebuah bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, jadi itu pola ketika kita melihat pangkat yang sangat besar, kita harus cari tahu polanya. Kapan dia menghasilkan bilangan 1? Nah, kalau nggak 1, maka kapan dia berpola? Misalkan habis 4, 3 lagi, kemudian 2 lagi, 6 lagi, 4 lagi gitu. Jadi kapan mereka berpola? Sampai di sini, ada yang ingin tanyakan tentang soal ini? Udah mulai susah belum olimpiadenya kan? Dari awal, Umi. Kayak seraya di pantai ya kemarin. Enak banget gitu, cuma belajar ganjil tambah ganjil sama dengan genap gitu kan. Hari ini kita ke teorema modulo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian jawab soal teka-teki yang nomor 4. Itu gampang kok. Di dalam sebuah laci terdapat 3 pasang kaos kaki. Ada 3 pasang kaos kaki hitam dan 4 pasang kaos kaki putih yang sejenis. Artinya mereknya sama, modelnya sama, cuma beda hitam sama putih. Budi akan mengambil kaos kaki dengan mata tertutup. Berapa minimal kaos kaki yang harus diambil Budi agar mendapat 1 pasang kaos kaki dengan warna yang sama? Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Berapa minimum 2 bukan? kaos kaki yang harus diambil? Kalau 2 masih ada worst case-nya dong, 1 hitam, 1 putih.
4 kali ini. Berapa minimal kaos kaki yang harus diambil? Minimal kaos kaki yang harus diambil adalah 1. jeng. Berapa? Adalah 3. 3. Kenapa 3? Karena Karena kalau kita ambil 2, worst case-nya apa? Worst case-nya adalah satu kita dapat hitam, satunya kita dapat putih. Kalau kita ambil satu lagi, pasti ada satu pasang kaos kaki yang warnanya sama. Bisa dimengerti penjelasan Umi? Bisa, Umi. Nah, itu nanti kita bahasnya itu di kongruensi. Jadi nanti pas belajar kongruensi kita belajar itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tentang modulo? tidak, Umi. Tidak? Mau lanjut apa stop? Sepertinya saya sudah tidak siap lanjut. Stop. Mau lanjut apa stop? Nanti kalau lanjut mimisan ya. Oke. Untuk pertemuan ini Umi kasih soal yang tadi aja ya, yang ini ya, yang nggak kita bahas tadi. Sebelum kita bahas sifat-sifat kan Umi tanya tuh, apa sih keuntungan kita belajar modulo? Nah, ini nih soal OSK 2019. Nah, ini untuk pertemuan ini apa namanya tugasnya ngerjain ini aja. Kalau kurang nanti boleh chat Umi, nanti akan Umi tambahin. Udah, Umi, udah. Oke, karena tadi 1 sampai 4 udah kita bahas ya. Jadi ini tugasnya cuman 1 soal aja. Kan kemarin udah dapat banyak tugas tuh yang di hari Sabtu. Nah, ingat latihan soalnya 1 soal per hari atau 5 soal per pekan. Jadi kita punya 5 soal per pekan. Jadi setiap satu kalian submit pembahasan 5 soal versi kalian. Kalian belajar apa di pekan ini, tulisin aja di kertas, kemudian foto, bikin PDF, kemudian pas presensi hari Sabtu kalian upload. Nah, di situ nanti jadi arsip tuh. Oh, aku udah pernah latihan ini. Aku udah pernah latihan ini, aku udah pernah latihan ini. Sehingga nanti kalau pas lomba, kalian tinggal baca ulang latihan kalian. Oh, aku udah pernah ngerjain soal ini, aku pernah ngerjain soal ini. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maka mungkin Umi cukupkan ya untuk apa namanya bimbingannya. Boleh dibuka dulu ya kameranya semuanya. Susah sinyal dah. Umi mau screenshot, mau Umi pamerin ke ekskul. Ekskul Olimpiade jalan loh, MSG jalan loh gitu kan. Meskipun kita jarang dapat medal, yang penting kita jalan terus bimbingannya kan. Kan kita bukan medal group, tapi study group ya. Jadi biar nagih buat bimbingan. Oke. Ya, jadi di sini kita kelompok belajar, jadi feel free buat apa kalau kalian ada info lomba, kalian ikutin aja. Kalau misal mau lomba, kalau mau di yang lain ikutin aja. Karena di sini kita bimbingan matematis itu buat ngasah logika kita, bukan sebatas ikut lomba menang terus habis itu nggak diapa-apain gitu. Jadi lebih baik kita punya logika yang bagus, nanti kita bisa pakai di mana aja, nggak hanya di dalam lomba, bahkan di kehidupan sehari-hari pun bisa. Oke, itu aja mungkin untuk apa bimbingan hari ini. Masih banyak nih ya, biasanya ini bukan nakut-nakutin ya, biasanya ini turun-temurun sejak Umi SMA, sejak Umi SMP malah. Bimbingan OM itu hari pertama rame, hari kedua berkurang, hari ketiga makin kurang, hari keempat berkurang. Tanya sekarang kalau kalian ketemu sama Kak KNI, Kak Kenny, sama Kak Insyira, tanya, berapa yang bertahan bimbingan sampai akhir? Jawabannya adalah 2 orang atau 1 orang. Oke, jadi Umi akan les privat ke depannya. Oke, jadi semakin susah materinya, semakin banyak yang menyerah. Oke, tapi Umi kerasa tahun 2021 ini
banyak yang bagus-bagus. Dari keterangan kalian ngisi AKED MSG tuh, Mi, saya tuh pengen berubah, Mi. Saya itu pengen mengembangkan apa yang sudah saya dapat pas SD. Wah, keren banget tuh. Nah, jadi mungkin makin rame nih ke sininya MSG nih. Oke, jadi semoga nanti kita nggak makin sepi ya, justru makin rame. Mungkin nanti sambil dipikirin, biar nggak ngebosenin bimbingan kita tuh ada ice breaking-nya, Mi. Oke, kita sambil mikirin ice breaking apa ya yang kira-kira cocok buat MSG. Nanti silahkan kalian chat Umi kalau misalkan kalian ada. Jadi MSG itu punya bareng-bareng ya, bukan cuma punya Umi, tapi punya kalian juga. Jadi kalau kalian ada inovasi yang bikin kita makin oke, makin kompak, lakuin aja. Misal, Mi, yuk Mi, kita bikin MSG ketemuan nih, kita ketemuan nggak apa-apa, kita ambil hari Sabtu buat ketemuan, kita makan-makan boleh, kita ngapain boleh, ya. Jadi feel free, nggak hanya bimbingan aja sehingga kalian mabok terus keluar sendiri, sedih Umi kalau udah kayak gitu. Oke, itu aja untuk bimbingan hari ini. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.